Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Adnin, NIM 20070160112 akan menjelaskan materi tentang psikologi perkembangan mengenai arti penting tahap prakelahiran, teratogen, dan kelahiran. Yang pertama, arti penting prakelahiran. Periode prakelahiran adalah periode pertama yang dilalui oleh setiap individu dan yang paling singkat dari periode sebelumnya. Periode ini mulai pada saat pembuahan dan berakhir pada saat kelahiran yang berlangsung antara 270 sampai 280 hari atau 9 bulan. Lalu, apa sih yang membuat tahap ini penting? Pada saat kehamilan, ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya. Ada peranan masing-masing kondisi dalam perkembangan individu akan menjelaskan mengapa saat hamil merupakan periode yang paling penting dalam rentang kehidupan. Yang pertama adalah sifat bawaan. Sifat bawaan ditentukan oleh kedua orang tua dan bisa dari nenek pihak ibu maupun pihak ayah. Sifat bawaan ditentukan satu kali untuk seluruh kehidupan seseorang pada saat kehamilan. Maka, hal ini menjadi penting daripada saat sifat bawaan dapat berubah dalam tahap-tahap perkembangan berikutnya. Ada dua hal yang mempengaruhi penurunan sifat bawaan selanjutnya. Yang pertama, faktor keturunan membatasi sejauh mana individu dapat berkembang. Jika kondisi sebelum dan sesudah lahir menguntungkan, dan jika sifat seseorang memiliki dorongan yang kuat, ia dapat mengembangkan sifat-sifat fisik dan mental yang diwarisinya sampai batas maksimum. Yang kedua, sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah kebetulan. Tidak ada cara tertentu untuk mengendalikan jumlah kromosom dari pihak ibu ataupun pihak ayah yang akan diturunkan pada anak. Yang kedua, jenis kelamin. Penentuan seks atau jenis kelamin individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Penentuan jenis kelamin bergantung pada jenis spermatozoom yang menyatu pada ovum. Ada 3 alasan mengapa jenis kelamin individu penting bagi perkembangan selama hidupnya. Yang pertama, perkembangan pola-pola sikap dan perilaku yang dipandang sesuai bagi kelompok jenis kelamin mereka. Yang kedua, anak yang belajar berperilaku sesuai apa yang dianggap wajar bagi jenis kelamin mereka akan mendapat dukungan sosial. Sebaliknya, jika anak yang gagal menyesuaikan diri akan mengalami kritik dan akan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, pengalaman belajar ditentukan oleh jenis kelamin individu. Sikap orang tua dan anggota keluarga sangat penting terhadap individu sehubungan dengan jenis kelamin mereka. Kita juga tahu bahwa kita tidak harus bersikap sama kepada semua anak. Pada anak yang pertama pasti akan berbeda dengan anak yang kedua, dan anak yang kedua juga pasti akan berbeda dengan anak yang ketiga. Semuanya memiliki pilihan masing-masing, sehingga kita bisa memberikannya secara adil kepada mereka tanpa memberikan kesenjangan kepada mereka dalam merasa, berpikir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah jumlah anak. Meskipun pada umumnya pada peristiwa kelahiran hanya satu anak yang dilahirkan, tetapi sering juga terjadi kelahiran kembar. Yang keempat, posisi urutan anak. Meskipun hal ini berubah dalam 1 tahun atau 2 tahun setelah lahir, posisi urutan anak tetap sama sejak masa kehamilan. Kedudukan anak dalam keluarga juga sangat mempengaruhi bagaimana anak menghadapi masyarakat. Misalnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, anak kedua mungkin merupakan anak bungsu atau menduduki posisi anak terakhir dalam 1 tahun atau lebih, tetapi kedudukannya diganti oleh adiknya yang baru lahir. Peralihan posisi anak bungsu menjadi anak tengah dapat mengganggu selama beberapa waktu. Kedudukan anak dalam keluarga juga sangat mempengaruhi bagaimana anak menghadapi masyarakat. Pembahasan kedua
adalah teratogen dan kelahiran. Teratogen adalah unsur yang berpotensi mengakibatkan kelainan kelahiran atau secara negatif menyebabkan perubahan kognitif dan perilaku. Dalam sebuah literatur, yakni pada Philip et al., dijelaskan bahwa teratogenesis adalah pembentukan cacat bawaan. Cacat bawaan ini merupakan kelainan yang telah diketahui dalam beberapa dasawarsa ini, serta menjadi penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas pada saat kelahiran. Mungkin itu sekian dari saya. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Asti. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.